Jadi ngajarnya yang spesifik apa subjek untuk lecture? Untuk saat ini sih creative branding in tourism. Creative branding and tourism. Creative Wah, tourism, ya, menarik ya. creative branding in tourism. Aku terakhir Itu project ini kebetulan Mas. Kenapa Mas? Enggak, jadi tiba-tiba keinget terakhir aku pas kamu berangkat kayaknya ya. Aku dapat project itu destination branding Manado. Oh gitu. Wah, seru banget nih Mas Irwan. Nanti aku share deh ini ya. Boleh dengan senang hati. Boleh di-share sekalian, nanti bisa aku sharing juga di kelas. Iya. Itu udah jadi buku termasuk kampanyenya. Jadi dari mulai branding sampai campaign. Mantap nih Mas Irwan. Oke, siap. Ini masih pada sholat isya mungkin. Jadi selama 3 tahun ini sudah mengeksplorasi semua sudut Eropa ya, Ilma ya? Ya, kurang lebih begitu. Saya lihat di Instagramnya, wah asik-asik ya. Waduh, iya. Luar Kan biasa. iya. Kebetulan di London memang akses untuk menjelajahi negara-negara lain tuh sangat mudah dan murah. Ya. Dimanfaatkan, dan kebetulan lagi karena saya ngambil tourism ya Cocok kita ya. ada perspektif global gitu. Jadi lihat langsung. Sudah nulis buku atau ada rencana nulis buku ya? Ada rencana tapi belum terlaksana. Iya nih, aduh, belum terlaksana. Tapi udah ada rencana. Mau kolaborasi sama teman di Hungary, sama-sama PhD students juga di sana. Jadi kita sudah mulai merencanakan, cuman ya belum ada waktunya untuk publish. Ada juga kawan saya namanya Mustakfirin tuh, dia. Oh iya, pernah dengar tuh Pak Ude. Firin, nah dia kelihatannya ketua ya, ketua PPI ya, atau nggak tahu dia ketua PPI apa enggak, tapi kelihatannya kerjaannya memang kerja di guide gitu. Oh gitu. Kan istrinya sekolah, jadi dia ikut kemudian barangkali menemukan pekerjaan sebagai guide. Iya. Saya pernah dikenalin sama Mas Syarif, Pak Dwi, waktu itu yang Indonesian Diaspora Network. Jadi di beberapa negara saya dikasih nama tuh, termasuk yang di Amsterdam tuh si Reza Akil tuh. Ya. Terus yang Mas Mustakfirin itu di Inggris tuh. Oh iya, mungkin juga dia itu. Di Instagramnya kemana-mana. Dia di Belanda kalau nggak salah. Belanda. Oh Belanda? Belanda. Bukan Inggris ya? Kalau nggak salah sih Belanda. Ya jalan kemana-mana. Ya memang karena aksesnya mudah ya untuk keliling ke satu negara ke negara lain. Dan relatif murah juga Pak. Jadi 3 kali makan sandwich gitu, nggak bisa berangkat tuh sampai ke Yunani misalnya. Iya ya. Kita adain live di sana Mas Irwan. Oh menarik itu. Nunggu undangan Teh Ilma. Dengan senang hati Pak, ayo Pak. Belum saya pulang nanti, keburu pulang. Nunggu kedubes ini promote. Mengundang. Gitu. Jadi rencana mau berapa lama? Ada programnya? Berapa lama? Kenapa? Sudah ada programnya nggak? Mau berapa lama gitu? Oh, untuk berapa lama untuk pulang atau gimana? Oh, sebentar lagi saya pulang kok Pak. Sebentar lagi. Tapi kuliahnya udah selesai kan? Sekarang tinggal ngajar saja. Jadi kuliah sudah selesai sidang, tapi ada sedikit revisi dan saya jadi harus revisi sedikit untuk di final tesisnya sebelum dapat award gitu. Jadi awarded setelah semuanya tersubmit gitu. Selesai. Jadi belum awarded, jadi ya masih 90%
Iya. selesai. Harusnya Jadi, harusnya membuat undang-undang juga begitu ya, semua diperiksa kata demi kata sebelum semuanya clear iya, baru Pak. tanda tangan gitu ya. Benar. Baru dikasih award gitu. Iya, Pak. Ini masih berantakan, masih ditandatangani. Wah. Pak Dwi harusnya ada di sana juga, Pak, ikutan, Pak. Jadi ikut memeriksa gitu supaya ya begitulah. Oke, saya masukin aja Mas Irwan ya. Boleh. Iya, Mas. Langsung Mas Irwan aja buka. Ya. Ya. Nah, nunggu semuanya masuk dulu. Ya. Nah, kebetulan lusa itu saya ngadain pelatihan ini, Mbak Ilma, pelatihan ekoturism tanggal 5. Di mana, Pak? Oke. Virtual aja. Oh, virtual. Jadi kita ini dalam rangka mencari konsultan ekoturism. Ya masukin aja Pak Adi. Konsultan untuk bisa menyiapkan klien, jadi misalnya ada klien tour operator gitu ya, atau destination atau hotel gitu ya, yang ingin mendapatkan pakai standarnya ini Mbak Ilma, GSTC. Nah, pakai standar itu. Nah, kita kerjasama dengan certification body yang diakredited oleh GSTC. Oke. Nah, jadi mereka membutuhkan konsultan yang menyiapkan klien untuk bisa mencapai standar itu. Dia yang jadi auditnya gitu, auditornya dia. Nah, kita konsultannya untuk menyiapkan itu. Nah, untuk itu perlu ada training, jadi akan beberapa dari training. Nah, yang pertama itu tanggal 5 nanti. Oke. Mas Irwan kalau mau ikut bisa saya masukin. Kapan nih? Lusa ya? Tanggal 5 jam 2, 3 jam. Oh, boleh deh, boleh. Ada available ya? Ya. Boleh juga Pak Dwi, nanti dikabari aja. Ilma ya, saya masukin ya. Ya, boleh juga boleh, Ilma ya. Ya. Ya, nanti di-share ininya. HP-nya. Nomor HP. Oke, Mas Irwan, silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di sesi Membumi Lestari, kolaborasi dengan Good News from Indonesia di Diaspora Series Membumi Lestari Talk, seri ke-29. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Inggris. Kita akan bincang-bincang tentang topik terkait dunia akademia dengan Mbak Ilma Aulia Zain. Selamat datang. Nanti kita formatnya santai, ngobrol. Nanti juga teman-teman yang sudah bergabung bisa berinteraksi langsung dengan Mbak Ilma langsung. Saya stop dulu. Oke, sebelum kita mulai, saya coba akan bacakan peranata cara agar kita lebih nyaman untuk berinteraksi nantinya di ruang ini. Yang pertama, mohon menonaktifkan mikrofon saat tamu menyampaikan materi. Kemudian setelah materi disampaikan, nanti kami akan berbincang tentang topik terkait. Dan kemudian juga nanti akan mempersilahkan audiens untuk berinteraksi dengan tamu. Namun pada saat akan bertanya atau berkomentar, terlebih dahulu lambaikan tangan pada tombol reaction untuk kemudian kami persilakan untuk berinteraksi langsung. Kemudian terakhir closing statement dan pointers untuk me-wrap up diskusi kita malam ini, dan terakhir nanti kita akan adakan grup photo session. Selamat datang di Membumi Lestari, sebuah ruang saling bincang ringan tentang best practices, praktek-praktek sustainability yang dilakukan masyarakat, baik masyarakat adat maupun masyarakat yang berhikmat kembali ke alam dan berdamai dengan praktek alami. Membumi Lestari senantiasa berikhtiar untuk
menginspirasi dengan bincang membumi yang mempertemukan laku kearifan lokal dalam ruang hidup sehari-hari untuk hidup kita yang lebih lestari ke depannya. Teman-teman bisa mengikuti Membumi Lestari di Instagram dan Twitter @membumilestari atau bergabung di WhatsApp group bit.ly/join WAG Membumi Lestari. Nah, seperti biasa, Membumi Lestari berkolaborasi dengan Good News from Indonesia atau GNFI untuk selalu hadir memberi inspirasi di setiap Selasa malam. GNFI adalah platform media berbagi berita baik tentang Indonesia, dan teman-teman bisa mengunjungi melalui website goodnewsfromindonesia.id maupun kanal-kanal media sosial GNFI di Instagram, Twitter, Facebook, maupun YouTube. Bincang ringan malam ini akan ditayangkan live juga di kanal Facebook dan Twitter GNFI, dan juga kanal Facebook Rimak Asia. Nah, mudah-mudahan hari ini, malam ini, kawan-kawan semua tetap sehat di masa-masa yang tidak menentu seperti ini. Nah, di malam ini seperti biasa kita akan berdiskusi 1,5 jam ke depan tentang topik menarik yang kebetulan kita melanjutkan diskusi tentang Sumpah Pemuda. Jadi ini adalah Diaspora Series memperingati Hari Sumpah Pemuda yang menghadirkan tamu-tamu dari mancanegara, para pemuda Indonesia yang berhasil menjejakkan sejarah, menorehkan sejarah di negeri seberang. Nah, topik kali ini bertema London Calling, Studying, Lecturing, dengan tamu Ilma Aulia Zain, seorang akademia dan juga researcher di Middlesex University London. Nah, sedikit tentang Ilma, dia memulai ketertarikan pada irisan desain dan marketing saat bergabung dengan MullenLowe Indonesia, sebuah advertising agency multinasional dari Inggris sebagai intern. Nah, kemudian perjalanan karir berikutnya memperkuat kemampuan riset saat menjadi bagian dari Honda R&D Company Limited, dan Ilma sendiri sangat tertarik pada tourism marketing. Nah, ini dibuktikan dengan riset dan proyek yang dikerjakan, baik saat menjadi dosen SBM ITB atau Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB sebelum berangkat ke Inggris, maupun riset untuk disertasi PhD di bidang tourism tentang Visual Representation in Tourism Organic Source of Information di Middlesex University di London. Ilma juga pernah terlibat dalam produksi video terkait tourism seperti The Heartwarming West Java untuk Pemprov Jawa Barat dan juga United Nations International Labour Organization atau ILO. Dan saat ini Ilma menjadi dosen untuk mata kuliah Creative Branding in Tourism untuk mahasiswa sarjana undergrad tingkat 3 di kampusnya di Middlesex University. Nah, Ilma sangat percaya bahwa pendidikan interpersonal dan soft skill mempunyai peran yang sangat signifikan dalam membangun karakter generasi muda. Nah, kalau kita melihat atas dasar ini, sebelumnya Ilma mendirikan juga Yayasan Tunas Bangsa Berseri yang menjalankan program Sahabat Edukasi pada beberapa SMU di wilayah pinggiran di Jawa Barat. Nah, kegigihan dia dan tekad yang kuat menaklukkan Eropa membuahkan hasil saat mendapatkan kesempatan program doktoral di Middlesex University London, dan ini membuktikan bahwa pemuda Indonesia mampu kok bersaing dan berkontribusi di dunia pendidikan, termasuk di salah satu negara paling maju di Eropa. Nah, mari kita langsung aja bergabung dan berbincang untuk tahu lebih dalam bagaimana upaya Ilma dalam menaklukkan tantangan kehidupan di sana. Nah, sebagai awal Ilma akan sharing videonya terlebih dahulu. Saya akan hand over ke Ilma. Silakan Ilma. Oke. So when did you country? So I know your country from yes, our lessons at school. I don't really know much about Indonesia, to be completely honest. Much about the country, imagine it's probably very beautiful, but I've heard of Bali. I do want to go there abroad at some point. Tourist area, right? Is it?
Merdeka. 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 Ya silakan Mbak Ilma. Apa Ya. itu? Ya, bisa dijelaskan video itu tadi? Ya, jadi ini sebetulnya proyek iseng, proyek pribadi. Saya waktu itu tahun pertama saya di London, saya pengen tahu seberapa besar sih orang-orang yang ada di London itu tahu tentang negara saya, Indonesia. Jadi saya datang ke Trafalgar Square. Jadi Trafalgar Square itu semacam alun-alunnya lah kalau di kota London itu ya. Jadi di sana turis-turis datang untuk foto-foto gitu, untuk mengabadikan momen lah di sana. Jadi saya datang ke sana khusus waktu itu memang pengen bikin video untuk kemerdekaan Indonesia tahun 2017 waktu itu ya, tahun 72 ya. Ya, jadi saya datang ke sana, saya pengen tahu, saya ajak ngobrol orang-orang yang ada di sana, yang kebetulan adalah turis-turis semua gitu. Jadi saya tanya seberapa tahu sih mereka tentang Indonesia. What do you know about Indonesia? Ya seperti yang kita bisa lihat semua di video tersebut ya. Jadi ternyata masih banyak yang nggak tahu tentang Indonesia. Ada beberapa memang yang tahu, seperti salah satunya dari Belanda, mungkin karena tahu dulu nenek moyangnya menjajah kita gitu ya, punya sejarah, dan juga mungkin komunitas Indonesia di Belanda juga besar, jadi cukup tahu lah ya tentang Indonesia. Tapi selain itu ternyata masih banyak yang nggak tahu tentang Indonesia. Bahkan ada satu yang seperti kita lihat kaget, malah dia pikir Bali itu di India gitu. Jadi itu yang menjadi concern saya gitu, bahwa ternyata Indonesia masih belum dikenal dengan baik oleh dunia. Jadi yang membawa Teh Ilma ke dunia pariwisata itu apa sih? Kenapa begitu tertarik dengan turisme? Nah, ini sebetulnya perjalanan yang panjang. Jadi mulai dari awalnya saya tuh sangat tertarik dengan dunia advertising pertamanya ya, dari marketing communication. Awalnya kalau ditarik mundur ke belakang sejarahnya, salah satu yang membuat saya sampai ada di sini, dari semua orang-orang yang suportif di sekitar saya, salah satunya adalah Mas Irwan. Gitu. Jadi dulu Mas Irwan itu sering jadi dosen tamu di DKV ITB waktu saya masih kuliah, dan beliau sharing banyak tentang dunia advertising. Saat itu akhirnya saya memutuskan untuk mengambil sub kakak ya Mas namanya ya, creative advertising gitu. Nah dari situ perjalanan panjang belajar tentang advertising, belajar juga tentang bagaimana memasarkan sebuah produk. Dari situ saya pikir, kenapa marketing yang saya tahu di sekitar saya ini selalu hanya memasarkan produk atau servis saja. Bagaimana dengan negara saya gitu? Sejauh mana sih negara saya ini dipasarkan gitu di dunia gitu? Nah, belum lagi saya sendiri memang senang jalan-jalan gitu, saya senang traveling gitu, saya senang melihat dunia, saya ingin melihat dunia, tidak hanya diam di satu lokasi saja, tapi saya ingin melihat seberapa kita berbeda sih, atau apa sih yang membuat dunia lain di luar sana itu sepertinya jauh lebih menarik gitu buat orang-orang yang di Indonesia gitu. Nah dari situ saya pelajari lagi, saya juga mulai bertanya-tanya, berdiskusi dengan orang-orang yang ada yang sangat concern terhadap pariwisata dan juga tentang marketing ya secara general, dan akhirnya saya melihat bahwa ternyata dengan potensi yang sangat besar di bidang pariwisata di Indonesia sangat butuh gitu untuk bisa digemakkan lagi gitu di mata dunia gitu. Itu yang menjadi dasar sama saya. Ilma, di Inggris sendiri udah ada ini belum riset-riset terkait dengan brand recall ya untuk Indonesia? Seperti apa sih brand recognition index di Indonesia di sana gitu ya? Tadi kan sempat di video beberapa orang dimintai pendapat tentang Indonesia. Nah, secara umum sudah ada belum sih riset-riset tentang itu di sana? Secara umum kalau sejauh yang saya tahu ya, memang masih sangat under researched gitu, under represent di literature. Jadi kalaupun ada,
itu lebih banyak bicara soal Bali gitu. Jadi yang selalu diangkat Bali lagi gitu. Jadi kurang sekali yang membahas tentang Indonesia secara general, apalagi daerah-daerah di sebelah daerah-daerah di timur misalnya ya. Jadi masih sangat segmented gitu, hanya bicara tentang Bali sehingga orang-orang sini hanya tahu Bali gitu. Sejauh ini. Nah, sementara di London kan ada WTM ya, ada World Travel Market ya setiap tahun tuh. Seperti apa ketika Indonesia ketika berpartisipasi di sana, gaungnya seperti apa campaign yang dilakukan oleh Kemenpar lah ya, terutama sebagai lokomotifnya? Ya, sangat baik sebetulnya ya. Usaha pemerintah itu saya appreciate sekali, sangat-sangat baik gitu. Jadi bahkan universitas saya sendiri juga sangat mengencourage mahasiswa-mahasiswa untuk datang khusus ke acara WTM itu. Dan tidak hanya dari universitas saja, ternyata memang di industri pariwisata di UK juga sangat mengencourage orang-orang untuk hadir di acara tersebut. Jadi sebetulnya memang dari sisi usaha pemerintah sudah sangat baik sekali sih untuk merepresentasikan Indonesia di mata dunia. Hanya saja untuk WTM kan segmentasinya sangat niche gitu. Hanya orang-orang tertentu yang tertarik di bidang pariwisata yang datang. Stakeholder biasanya sih. Stakeholders, iya. Publik masih belum. Masih belum. Walaupun sudah banyak sih. Kayak kita setiap tahun biasanya ada Indonesian Weekend. Jadi itu semacam acara festival yang memperkenalkan budaya Indonesia dan itu diperkenalkan langsung secara umum gitu ya. Biasanya tempatnya di tengah kota, di dekat Tower Bridge gitu, seperti yang ada di latar belakang saya ini. Itu biasanya selalu ada festival di sana dan ada memperkenalkan budaya Indonesia, ada booth-booth kerajinan Indonesia dan juga makanan-makanan Indonesia. Jadi orang-orang yang lalu lalang di sana bisa hadir dan ikut meramaikan acara. Nah, orang kan banyak yang menyebut Indonesia itu kaya, alamnya jauh lebih banyak Bali gitu ya. Artinya Bali-Bali yang lain itu sebetulnya bertebaran di mana-mana gitu. Budayanya, alamnya, kemudian heritage yang lain, bangunan-bangunan lama misalnya. Nah, tetapi tetap saja kalau dibanding dengan negara tetangga Malaysia atau Thailand gitu, kunjungan wisata kita itu termasuk yang relatif rendah gitu. Nah, apa yang menurut Mbak Ilma amati ini? Apa yang terjadi? Sebetulnya kalau dari sisi angka visitor yang datang tuh cukup besar sih Pak, cukup besar gitu dari angkanya bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Cuman memang tersentralisasi hanya di Bali lagi, jadi hanya di tempat-tempat wisata yang memang sudah terkenal lah gitu. Jadi menurut saya memang perlu ada gerakan-gerakan marketing pariwisata yang lebih terukur dan lebih terarah di tempat-tempat wisata yang lain gitu. Supaya orang juga tahu bahwa Indonesia nggak cuma Bali loh gitu. Betul. Mungkin juga mungkin tadi Pak Dwi, saya mungkin bisa tambahkan Indonesia itu unik sebenarnya, tapi juga kan sebenarnya bukan cuma sekedar kontennya yang cukup seksi di mata travelers. Kita juga dealing dengan buying behavior juga. Kayak misalkan orang di UK misalkan libur mereka paling tidak 2 minggu ya minimal sampai sebulan lah. Nah, yang pertama connecting flight sedikit sekali kan dari London lah, Heathrow ataupun mana satunya Gatwick, Heathrow mungkin ya ke Jakarta kan Garuda mungkin berapa kali ya seminggu ya? Udah makin sedikit kali ya dibanding dulu ya. Semakin sedikit, seminggu sekali sekarang. Betul. Nah itu juga menjadi kendala. Terus kemudian kalau misalkan dihitung lama terbang gitu ya, orang yang cutinya sebentar sekali akan merasa rugi, banyak hilang di perjalanan.
Jadi memang banyak barrier, makanya kayak di Kemenpar kalau nggak salah tahun lalu ada beberapa strategi yang memang untuk mengatasi hal kayak gitu. Misalkan kayak dibanding dengan Thailand saja. Thailand itu jumlah flight dari Inggris ke Bangkok itu banyak sekali, ratusan per minggu gitu. Jadi memang agak menyulitkan. Nah, makanya ada beberapa program kayak misalkan tourism hub. Jadi kita mencegat turis yang landing di Bangkok untuk kita rayu untuk datang ke Indonesia. Nah, tapi ya lagi-lagi balik lagi dengan dealing lagi dengan kesiapan dari destinasi juga. Destinasi yang siap Indonesia berapa sih? Pak Jokowi bilang 10 Bali baru gitu ya. Tapi 10 Bali baru pun sebenarnya juga secara infrastruktur dan banyak hal gitu ya, kelembagaan, amenitas, atraksi dan segala macam belum sekomprehensif Bali gitu. Jadi emang ribet sih ngurus wisata kayak ngurus negara sebenarnya. Iya, betul banget. Nah, dalam kan Mbak Ilma salah satu interestnya di branding ya, tourism branding. Nah, apakah kalau dilihat dari sisi tourism branding Indonesia itu kurang inovatif atau kurang apa yang perlu diimprove gitu loh? Seperti yang sudah dipakai bertahun-tahun kan Indonesia beautiful. Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia ya. Nah, itu sudah berapa lama itu dipakai itu? Apakah cukup relevan gitu ya untuk situasi yang baru dan target baru untuk turisme ini? Sebetulnya kalau saya pribadi sih saya sangat appreciate dengan branding Indonesia yang sudah ada ya, Wonderful Indonesia. Saya sudah sangat merepresentasikan Indonesia dengan sangat baik gitu. Bahkan kalau kita lihat dari sisi DKV gitu, dari logonya saja sudah berusaha merepresentasikan keanekaragaman Indonesia dengan berbagai potensi yang ada gitu ya. Tapi kalau saya lihat memang belum menggema secara menyeluruh gitu masalah Wonderful Indonesia ini. Kalau kita lihat bahkan misalnya di contohnya ya Incredible India itu lebih banyak gitu, lebih bergema di sini di UK contohnya. Jadi mungkin harus di-push lagi kali ya, di-boost lagi pemasaran pariwisatanya, brandingnya ini mungkin harus diperluas lagi. Harus ada approach yang lebih unik mungkin, yang bisa sesuai dengan target market, misalnya khusus untuk orang Inggris, approach-nya seperti apa. Khusus untuk Prancis, mungkin approach-nya berbeda lagi. Gitu yang saya lihat. Ya, jadi perlu ada inovasi ya di dalam approach yang dilakukan berdasarkan tipologi dari country of origin atau tipologi dari budaya yang berbeda, itu approach-nya harusnya berbeda juga ya. Ya, disesuaikan juga dengan travel motivation gitu, dengan profil wisatawannya yang pastinya berbeda-beda gitu. Apa yang bisa kita pelajari dari cara pemerintah Inggris di dalam mempromosikan lokasi turisme mereka atau kekayaan turisme mereka, Mbak Ilma? Apa yang bisa kita pelajari gitu ya? Kalau saya lihat sih sebetulnya dari ini sejarahnya panjang ya. Kita mendengar nama Inggris saja sudah punya image sendiri, punya persepsi sendiri gitu. Dan ini tuh berjalan bertahun-tahun gitu, dari zaman dulu banget gitu itu terbentuk. Nah, terbentuknya itu karena ada social representation ya, konstruksi sosial yang membuat kita punya persepsi khusus tersebut gitu. Ditambah lagi dengan exposure dari informasi-informasi yang kita lihat di TV, di berita dan lain sebagainya. Sepertinya memang image Inggris itu selalu positif gitu. Selalu sepertinya lebih baik gitu, lebih baik, jauh lebih maju, jauh lebih develop gitu. Jadi ya sampai saat ini saya lihat memang peranan informasi ya, peranan penyebaran informasi itu sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi gitu. Media-media ini perlu
membangun citra yang lebih baik gitu khusus untuk Indonesia. Makanya saya sangat senang sekali ada Good News from Indonesia. Ini sangat-sangat baik gitu untuk encourage dan juga membuat persepsi kita terhadap Indonesia itu jauh lebih baik. Jadi tidak hanya tidak hanya berita-berita negatif saja gitu, tapi juga berita-berita yang positif yang membangun karakter kita dan kepercayaan kita terhadap negara sendiri. Menurut saya itu sih dari sisi media dan juga pembentukan sosial, konstruksi sosial terhadap bangsa kita sendiri yang bisa kita improve gitu. Ya, jadi memang faktor sejarah juga ya, karena nama Inggris itu sudah tertanam dari dulu kala gitu ya. Walaupun di Indonesia kan wong Londo, Belanda sebetulnya yang lebih yang lebih populer. Ya. Nah, tapi kalau melihat pandangan para turis tadi di alun-alun Inggris itu seperti itu, prospeknya jadinya seperti apa sih wajah Indonesia di katakanlah di Inggris gitu? Prospek wajah Indonesia di Inggris sebetulnya yaitu apakah masih itu kan 3 tahun yang lalu ya 3 tahun yang lalu diambil videonya dan dari sekian banyak yang ditemui ya hanya satu yang agak benar gitu ya dia mempersepsikan Indonesia. Nah, apakah menarik juga nih Kak Teh Ilma untuk mengambil video yang sama di tempat yang sama gitu ya, walaupun dengan orang yang berbeda 3 tahun setelah tahun 2017 gitu. Niatnya memang begitu Pak, sayang sekali harus lockdown lagi nih. Dan udah sangat sepi sekali, betul-betul berbeda. London sebelum pandemi dan dengan sekarang saat pandemi itu betul-betul berbeda. Jadi sangat sepi, sangat udah vibe-nya juga berbeda, atmosfernya udah sama sekali bukan seperti London. Gitu, udah nggak ada turis kan, jadi sangat beda banget sih. Apalagi sekarang mau national lockdown yang kedua, jadi agak susah. Padahal saya udah rencana nih sebelum pulang pengen bikin lagi. Iya. Mak, kalau misalkan di probing gitu ya, Indonesia itu menurut mereka gitu di Inggris lah ya yang ditemui sehari-hari. Persepsi tentang Indonesia itu apa aja sih kalau misalkan 3 besar deh, apa sih yang top of mind tentang Indonesia? Bali itu udah pasti nomor 1. Udah pasti nomor 1 Bali. Yang kedua, the biggest Muslim countries in the world. One of the biggest Muslim countries in the world. Mereka tahu. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga kayaknya 2 itu sih yang paling sering saya temuin ya. Yang ketiga kadang hutan, mereka bilang kenapa? Hutan. Sumber daya alam. Enggak juga ya. Kayaknya cuma itu yang paling sering saya temuin ya. Yang ketiga maksudnya nggak tahu. Kadang saya nemunya paling mereka bilang, kamu orang Indonesia pertama yang saya kenal gitu. Walaupun saya kaget gitu, bukannya banyak ya orang Indonesia di London atau di UK bukannya banyak. Tapi mereka bilang, enggak, kamu orang pertama gitu, orang Indonesia pertama yang saya kenal seumur hidup gitu. Itu doang sih. Ya, mungkin kurang gaul juga mungkin dia ya. Iya, mungkin mereka kurang gaul juga. Tapi kalau persepsi utamanya itu 2 sih menurut saya ya. Jadi pertama Bali sama one of the biggest Muslim countries in the world itu. Kalau soal makanan atau soal budaya gitu? Nggak banyak yang tahu sih. Nggak banyak yang tahu ya. Ini menjadi menarik sih, Ilma. Di sini juga ada Mas Erlan nih, yang kebetulan beberapa tahun yang lalu itu jadi delegasi Indonesia ya Mas Erlan, di Frankfurt Book Fair. Nah ini menarik karena diplomasi budaya kita harus diperkuat lagi. Karena misalkan Indonesia itu sangat mudah ketika ini juga yang di beberapa hal yang dikritisi teman-teman untuk ketika melihat campaign Wonderful Indonesia gitu, terutama di luar negeri. Itu cuma sekedar campaign gambar yang beauty yang sebenarnya akan sangat mudah bagi orang-orang yang memang sudah sangat teknologi savvy gitu ya. Googling aja Indonesia pasti akan keluar tuh Google Image-nya list dari gambar-gambar indah tentang Indonesia. Ya. Tapi di situ tuh tidak ada naratif tentang Indonesia yang which is sebenarnya kita paling kaya dengan kebudayaannya.
Nah ini juga terkait nanti mungkin juga Mas Erlan bisa sharing ya bagaimana ketika di Frankfurt Book Fair mencoba diplomasi dengan literasi Indonesia ya. Yang mana sebenarnya kan harusnya 2019 Indonesia kan jadi market fokus ya di London Book Fair ya. Iya. Mas sempat dengar nggak? Iya kan? Iya, saya ada di sana kok. Tahun 2018-nya juga saya part of the committee kebetulan. Nah, seperti apa Ilma budaya Indonesia itu dikemas sebagai salah satu konten dalam komunikasinya. Jadi karena saya ingat banget tuh ketika 2007 saya sempat bantu di rebrandingnya Indonesia. Campaign tentang gambar-gambar yang indah udah dilakukan di 2007 sebenarnya. Jadi kenapa harus diulangi lagi sekarang? Sekarang justru akan lebih baik akan memperkenalkan people and culture sebenarnya. Jadi naratif communication yang terkait dengan itu yang harusnya justru lebih digali, yang membuat mereka melihat bahwa this is kind of exotic destination yang membuat mereka willing to visit kayak gitu kan. Nah seperti apa kemarin di London Book Fair di mana Indonesia jadi market fokus berkomunikasi di situ? Ya kita ngundang beberapa authors ya dari Indonesia, penulis-penulis yang sangat terkenal yang sudah yang sudah namanya sudah dikenali di dunia internasional. Salah satunya di Lestari, terus ada beberapa nama lagi, maaf saya kurang ingat gitu nama-namanya. Tapi memang di situ diperkenalkan dengan sangat baik dan antusiasme pengunjung juga sangat baik. Tentunya mereka karena ada di bidang literasi, jadi yang mereka mereka diskusikan adalah dunia literasi Indonesia gitu ya, dengan penulisannya gitu, buku-bukunya juga, dan juga dari sisi bercerita gitu, storytellingnya apa sih yang paling disukai oleh Indonesia gitu. Dan ya so far sih saya lihat memang bagus sekali, apalagi dengan dekorasi booth-nya itu sangat merepresentasikan Indonesia dengan sangat baik. Dari situ sih menurut saya udah cukup baguslah effort-nya gitu untuk memperkenalkan Indonesia secara lebih general lagi kepada masyarakat dunia gitu. Ya. Mungkin juga nanti Mas Erwan kita undang untuk sharing ya dari point of view literasi. Atau langsung aja Pak Dwi, mumpung ada Mas Erwan. Mas Erwan, silakan Mas Erwan kalau mau menanggapi. Halo semuanya. Ya. Ini saya perkenalkan Mas Erlan ini seorang entrepreneur, seorang pegiat literasi dan juga background-nya di advertising agency dan 2015 ya Mas Erlan ke Frankfurt Book Fair ya? Ya, sama 2019 saya di London kok. Oh di London juga ya? Oh di London juga ya Mas ya? Iya. Mungkin kita ketemu. Mungkin kita ketemu, cuman belum bersapa-sapa kali ya Mbak. Bersapa-sapa kali ya. Seperti apa Mas Erlan? People and culture mencoba dijadikan konten yang rasanya akan sangat-sangat strong gitu ya sebagai sebuah value proposition Indonesia. Iya. Jadi gini, ini teman-teman ini menarik memang. Memang Indonesia itu terasa kurang dipromosikan, terutama dulu ya. Jadi akhir-akhir ini mulai digiatkan teman-teman melakukan promosi mengenai Indonesia di beberapa negara dengan terutama waktu itu ada Badan Ekonomi Kreatif ya. Nah itu kan Bekraf itu kan cukup banyak tuh kegiatannya di Southeast Sussex gitu ya, yang di Amerika dan beberapa tempat lainnya. Nah jadi terakhir yang market fokus di London itu memang kerjasama antara Dikbud dan Bekraf. Kebetulan saya delegasi dari jadi Komite Buku Nasional dari KBN. Dan KBN itu di bawah Kemendikbud. Nah, jadi memang kalau 2015 itu inisiatifnya banyak di Kemendikbud. Jadi Kemendikbud. Nah, jadi karena itu memang ceritanya lama sebelum Pak Jokowi. Waktu itu zamannya Pak Nuh kan ya. Nah, teman dilanjutkan oleh Pak Anies. Nah, tapi memang Indonesia itu memang kurang sekali dipromosikan. Kurang sekali. Dan nama Indonesia itu seperti kata Mbak Ilma tadi memang tidak banyak orang tahu nama Indonesia. Indonesia Incorporated itu enggak jelas gitu kira ya. Enggak banyak. Iya, jadi enggak tahu Bank Indonesia. Kita tuh bukan negara yang mempunyai brand
sehingga bisa ada di mana-mana, dikenal sebagai satu brand yang terkenal di Indonesia gitu ya. Jadi dari Indonesia di luar negeri, sehingga orang tuh tidak akan mencari tahu banyak karena tidak pernah terdengar. Nah, memang inisiatif untuk memperkenalkan dengan melakukan pergerakan budaya atau pergerakan perdagangan di luar negeri itu sebenarnya sangat baik, walaupun memang cost-nya nggak murah. Saya akui cost-nya nggak murah. Waktu itu saja, waktu Frankfurt Book Fair itu dicadangkan sampai $10 juta. Tapi waktu nggak habis segitu, nggak habis, jadi sekitar 80 M ya mungkin ya kepakai. Yang tahun ini juga yang di London juga begitu, tapi nggak sebanyak yang di Frankfurt karena delegasinya tidak terlalu banyak gitu. Tapi angka segitu tuh bukan cuma untuk membangun stand dan lain-lain, tapi juga macam-macam. Memberangkatkan delegasi, melakukan promosi, pasang iklan di sekitar London, kemudian di waktu itu di Frankfurt. Nah itu jadi. Tapi memang sangat diperlukan Indonesia datang hadir di sana. Yeah. Salah satu contohnya keberhasilan adalah kita nggak ngomong komersil ya, tapi keberhasilan adalah membuat beberapa buku Indonesia terbit di negara-negara yang kita tuju. Yeah. Di London buku Reda tuh ada satu, ada beberapa buku yang teman-teman yang lain yang terbit di sana, buku kalau nggak salah juga terbit ya di London. Tapi itu kan sebuah pencapaian bahwa sebuah buku dari Indonesia, dari penulis Indonesia bisa terbit di negara lain, ya, apalagi di negara di Eropa. Dan kalau dari segi buku ada sekitar 1.500 judul buku itu sudah terbit judul ya di negara di luar negeri. Di luar negeri. Ya, salah satunya bukunya Eka, bukunya Hendra Hirata gitu ya. Memang ini tidak bilang bahwa ini pekerjaan karena Frankfurt Book Fair saja. Frankfurt Book Fair mungkin menyumbang sekian ratus, tapi ini adalah sebuah usaha kolektif dari selama ini dilakukan oleh industri perbukuan. Usaha kolektif ini yang membuat istilah tadi brand Indonesia itu hadir. Sehingga itu mulai dikenal, ada Indonesia, ada bukunya. Buku Reda itu yang ada yang tentang anak kecil warna merah itu cukup dapat respon baik di sana. Reda keliling-keliling, dia menceritakan, dia bikin seperti dongeng gitu di sana, dan itu dapat respon yang bagus. Nah, jadi memang kehadiran Indonesia, kehadiran insan atau kehadiran budaya di Indonesia di luar negeri itu harus ada. Karena kita bukan negara yang, kalau negara produsen seperti negara Eropa gitu, dia hadir dengan produknya, dengan Gucci, dengan Hermes gitu ya, Hermes gitu ya, dan lain-lainnya. Dan kita kan tidak hadir di sana gitu. Korea saja bisa hadir ke sini kan kita membeli budaya Korea itu karena produk Korea datang dulu sebelum K-popnya datang. Nah, kalau kita ada produk di sana yang hadir, jadi produksi Indonesia hadir di sana, akan lebih mudah untuk Indonesia dikenal, sehingga pariwisata juga lebih dikenal, orang akan cari tahu apa itu Indonesia, dan ini cari tontonan Bali dan lain-lain. Jadi memang bisnis itu akan membuat lebih mudah ceritanya, dan juga Korea itu hadir karena dengan adanya Samsung, dengan adanya produk di sini, kalau dan pemerintahnya juga sangat luar biasa. Contoh ini cerita dari teman-teman makanan itu perlu hadir kan di sana, Pak. Indonesia kurang dikenal makanannya. Nah, Thailand pintar. Thailand itu saya dengar dari teman-teman informasinya, pemerintahnya mendukung, terutama airlines-nya itu memberi subsidi khusus untuk bahan makanan dari Thailand untuk ada seperti di Eropa. Sehingga untuk mencari makanan Thailand lebih mudah. Usaha yang pengen masakan makanan Thailand lebih mudah gitu. Nah, itu kan harusnya dicari, karena nggak mungkin mencari kunyit, mencari lada di Eropa kan? Ya harus datang dari Indonesia yang memang khas gitu. Mencari kecombrang gitu nggak ada di Eropa. Padahal kecombrang itu jadi makanan. Nah, kira-kira gitulah kira-kira yang perlu yang terjadi. Jadi menurut saya bisnis perlu disupport sehingga akhirnya budaya masuk, sehingga pariwisata juga akan ikut, kira-kira gitu. Ya, terima kasih Mas Erlan. Sama-sama. Mbak Elma.
Silakan komentarnya Mbak Ilma. Ya, betul sekali sebetulnya apa yang dikatakan oleh Mas Erlan benar-benar betul sekali ya gitu. Saya 100% setuju. Contohnya misalnya ya kalau kita di sini juga ternyata sampai di London loh budaya K-pop itu. Banyak teman-teman saya yang orang British, mereka suka dengan K-pop gitu. Wah, kegandrungan juga ya. Saya kaget loh, ada beberapa ya, memang nggak banyak, tapi ada gitu beberapa orang British, teman-teman saya yang kok suka ya K-pop, kok tahu gitu. Kirain cuma orang Indonesia aja yang tahu. Ternyata memang sampai ke sini gitu budayanya. Ya betul sekali ya dengan adanya tadi ya perdagangan dan produksi gitu tadi. Nah sekarang dengan menjual culture, dengan menjual ekonomi kreatifnya gitu ya ke negara-negara di Eropa sini memang sangat-sangat berpengaruh besar gitu untuk lebih tahu lagi tentang negara kita gitu. Setuju sekali dengan Mas Erlan. Ya. Ilma mungkin bergeser ke akademia ya. Jadi bisa cerita nggak sih seperti apa iklim research ya di sistem pendidikan di Inggris ya? Bagaimana ekosistem di sana keterlibatan stakeholders terhadap research? Bagaimana pemerintah membuat platform dalam bentuk kebijakan-kebijakan sehingga iklim research ini bisa benar-benar hidup gitu loh. Nah mungkin juga nanti saya mau minta pendapat juga Pak Didit Widiatmoko karena Pak Didit juga menarik perspektifnya. Beliau juga dulunya adalah orang yang memang sering membawa nama brand Indonesia. Iya ini guru saya nih Pak Didit, apa kabar Pak Didit? Pak Didit apa kabar Pak? Pak Didit apa kabar Pak? Ini dosen saya nih Pak Didit dulu di Kreatif. Nah, Pak Diditnya dulu sempat bergabung di IPTN, PTD Dirgantara Indonesia yang memang membawa diplomasi produk Dirgantara ke luar negeri. Mungkin bisa memberikan perspektif dalam konteks memarketkan Indonesia melalui produk. Dan kebetulan juga Pak Didit saat ini juga menjadi akademia, menjadi periset juga. Nanti juga mungkin bisa saling berkelindan dengan Ilma. Silakan Ilma sebelum nanti ke Pak Didit. Iya, bicara soal research di sini sangat-sangat disupport oleh pemerintah. Kalau kita lihat, ibaratnya kalau masuk ke website universitas aja, banyak sekali grant yang mensupport berjalannya research gitu. Tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga untuk dosen-dosennya gitu ya. Jadi sangat disupport dengan sangat baik sehingga iklim research-nya juga terbentuk gitu di sini. Ya. Iya, sangat-sangat tumbuh dengan sangat baik gitu. Saya juga banyak bicara dengan dosen-dosen saya, dengan supervisor. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa memang Indonesia tuh butuh belajar dengan supaya untuk bisa menumbuhkan iklim research dengan baik gitu di masing-masing universitasnya. Padahal sebetulnya universitas di Indonesia sudah sangat baik gitu, sangat-sangat banyak dan seharusnya bisa menumbuhkan researcher-researcher yang berkualitas gitu, yang bisa memberikan solusi gitu ya, memberikan research yang impactful gitu di bidangnya masing-masing. Nah, saya lihat memang kalau di universitas saya sendiri gitu ya, di Middlesex University ada semacam grant yang khusus memberikan sponsor kepada faculty members-nya itu secara berkala. Sehingga research yang ada yang dilahirkan oleh dosen-dosen yang ada di fakultas saya misalnya ya secara in particular itu sangat besar gitu. Jadi setiap tahunnya selalu ada research baru yang bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional yang yang di tier 1 gitu ya, Q1 gitu. Dan memang aim-nya high gitu. Di sini cenderung tidak melirik jurnal-jurnal Q2 dan Q3 gitu. Jadi memang betul-betul aim high, goals-nya adalah bisa publish di jurnal-jurnal Q1. Itu yang saya lihat. Nah, selain target untuk di jurnal gitu ya, seperti apa industri embracing hasil-hasil riset menjadi input yang konstruktif bagi R&D terutama di industri. Ya. Nah, kebetulan saya di sini beberapa kali ikut conference. Jadi ada conference internasional yang saya datang ke konferensinya gitu. Ada juga yang saya terlibat langsung sebagai panitia di sana. Jadi yang saya lihat memang kerjasama relationship antara akademia dengan industri ini sangat
sangat baik gitu, sangat-sangat terintegrasi gitu. Jadi memang kalau saya lihat, saya juga mengikuti beberapa seminar, banyak pelaku-pelaku industri yang memang ambil hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh akademia gitu. Jadi memang terintegrasi dengan sangat baik yang menurut saya juga perlu dicontoh gitu untuk di Indonesia gitu. Ya, ya. Oke, monggo Pak Didit. Pak Didit masih ada ya? Ada. Monggo Pak Didit menanggapi. Baik, terima kasih. Waduh, terima kasih saya dikasih kesempatan nih. Di sini ada Ilma, saya ingat dulu. Halo Pak Didit. Alhamdulillah. Senang ketemu Pak Didit lagi. Alhamdulillah, jadi ingat zaman kuliah dulu ya. Iya Pak, ya ampun. Nah, tentang pariwisata ya. Ini saya lakukan dulu, saya kerja di industri pesawat terbang ya. 20 tahun saya kerja di sana. Kerjaannya itu pameran, menyiapkan pameran di negara-negara yang ngadain pameran pesawat terbang. Gitu ya. Jadi keliling mulai dari ASEAN, Timur Tengah, Eropa, gitu, Taiwan, macam itu. Nah itu setiap tahun keliling di sana. Memang salah satu supaya kita bisa dipandang itu adalah kita punya produk. Nah, zaman Pak Habibie itu kita bisa menyuarakan Indonesia melalui produk pesawat terbang gitu ya. Tapi sayangnya itu tidak bisa diteruskan. Gitu. Nah, itu menurut saya satu kesempatan yang baik gitu ya. Jadi bukan hanya pariwisata itu bukan hanya budaya, bukan hanya alam, bukan hanya tapi macam-macam produk juga gitu ya. Kalau industri budaya seperti Korea itu kan dia menyerang Indonesia itu lewat musik, ada K-pop ya, lewat makanan, gitu. Lewat apalagi macam-macam gitu sehingga orang itu tertarik Korea gitu. Nah ini Indonesia juga harus melakukan suatu hal yang sama. Kita udah melakukan itu tapi paling sampai Malaysia, bahkan sampai Singapura gitu ya. Jadi ada penyanyi-penyanyi kita digemari di Malaysia. Gitu. Nah, ini gimana kalau bisa lebih luas? Kurang lebih seperti itu. Yang saya lakukan sebagai akademisi sekarang ini saya banyak membimbing mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah. Itu mulai dari Aceh sampai mana waktu itu ya, sampai Papua. Nah mereka itu meriset gitu potensi wisata apa aja yang di daerahnya. Istilahnya itu tugas akhir pulang kampung. Nah, tugas akhir pulang kampung itu sangat potensial. Jadi ada misalnya ada danau, festival Danau Sentani, udah gitu di Sumatera Barat ada apa, di Palembang ada apa. Jadi itu mereka mengembangkan itu Pak ya, lokalitasnya ya. Betul. Nah itu kan mereka walaupun secara sangat sederhana, tapi ini adalah riset dan saya wajibkan untuk mereka menulis, gitu ya, menulis hasil risetnya ini diupload. Nah itu bisa diakses ke seluruh dunia gitu. Oh ternyata di Indonesia itu bukan hanya Bali gitu. Ya, ternyata di Lampung ada, di Palembang ada gitu ya. Bahkan di Rembang pun ada, gitu, di Madiun ada, gitu, di Ngawi ada. Gitu. Nah seluruh Indonesia itu mempunyai potensi wisata. Nah kalau ini dikembangkan itu wah Indonesia ini sangat kaya raya gitu. Jadi wisata-wisata yang kecil-kecil tuh kaya raya. Namun ya perlu disiapkan itu bukan hanya kita promosi ke luar negeri, tapi masyarakat di dalam negerinya juga perlu sangat-sangat disiapkan. Gitu. Karena apa? Begitu suatu tempat wisata itu menjadi booming, banyak pengunjungnya, gitu, maka mulai muncul suatu kerusakan lingkungan, gitu ya. Betul. Contohnya Tangkuban Perahu, gitu ya. Tangkuban Perahu itu dulu indah ya. Kita datang ke sana, bisa lihat kawah, pas segala macam, turun ke kawah, kita ngambil belerang. Sekarang yang terjadi adalah tenda biru gitu karena orang jualan itu semua. Banyak yang jual. Nah, hampir terjadi di semua tempat wisata yang kemudian menjadi ramai dikunjungi adalah kerusakan lingkungan. Nah, ini perlu disiapkan bukan hanya promosinya saja, tapi masyarakat di dalamnya juga perlu diperkuat gitu bagaimana menghadapi gelombang wisata ini. Katakanlah misalnya kita berharap yang baik, pandemi ini selesai. Maka ada gelombang wisata. Yang tadinya tempat wisata yang indah, pas segala macam. Nah, contohnya Bunaken.
Bunaken itu sekarang sudah mau ditutup karena apa? Sampahnya sangat banyak. Nah, ini warning buat kita gitu ya. Warning buat kita. Jadi masyarakatnya itu tidak siap. Tidak siap untuk menghadapi wisata. Tidak siap untuk menghadapi banyak orang datang ke situ. Nah, ini bagaimana menyiapkan, selain kita ada promosi keluar, kita juga ada menyiapkan masyarakat di dalamnya. Gitu. Jadi dua arah lah gitu, membina di dalam dan juga mempromosikan di luar. Supaya begitu ada orang datang macam kayak Thailand, macam kayak Malaysia itu udah siap. Jadi infrastruktur dan masyarakat lokalnya itu siap dan promosinya juga siap. Nah, mereka datang kita udah siap. Gitu. Nah, aturan-aturannya, hukum-hukumnya, nah itu sudah siap semua. Nah, itu merupakan suatu pemasaran wisata yang ideal kalau menurut saya begitu. Kira-kira masukan saya itu aja gitu. Sukses Ilma gitu. Semoga jalan terus ya. Terima kasih Pak Didit. Terima kasih Pak Didit. Nah, ini menyangkut salah satu produk suatu negara gitu ya. Kalau Korea Selatan tadi disebutkan K-pop gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan pada zamannya Pak SBY, itu dia memberikan presentasi judulnya The Future Indonesia in 2045. Jadi Indonesia tahun 2045. Nah, di antara sekian pemaparannya, mulai dari soal demokrasi sampai soal soft power. Dia bicara soal soft power. Yang menarik, di antara item yang dia sebut sebagai soft power itu, dia menyebutkan dangdutization of the world. Jadi mendangdutkan dunia, gitu ya, salah satu soft power. Nah, Mbak Ilma, bagaimana musik dangdut di Inggris? Sejujurnya belum pernah kedengeran ada musik dangdut di Inggris sih. Gitu. Belum ada ya? Belum. Ya paling kalau ada acara-acara Indonesia, ada acara dangdutannya. Tapi yang joget-joget ya orang Indonesia lagi. Indonesia gitu. Lagi ya. Artinya, sejujurnya belum sampai situ sih. Ya. Ya memang dia bicara di sekolah Lemhanas beberapa bulan yang lalu. Dan dia kan salah satu pendiri dan perintis dari School of Government and Public Policy yang ada di Sentul, Bogor. Ya. Pak Dwi, ya. Ini ada Pak Heri Hudrasyah, ini guru kita juga. Oke. Pak Heri, monggo Pak Heri mau Pak Heri sesuatu. Pak Heri. Pak Heri adalah dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Iya. Selamat malam. Selamat malam Pak Dwi, Ilma. Selamat malam Pak Heri. Sobat nih. Ada Kang Didit. Ini semua kumpul sama satu kampus dulu. Iya. Ini Kang Irwan. Ya, saya juga nggak nyangka nih Pak Dwi sore ini bisa ketemu begitu banyak para alumni. Iya ini. Senang aja saya sih. Ya. Terutama terakhir saya nengok Ilma itu 3 tahun yang lalu ya, pada masa sebelum ada COVID, kami kebetulan ada kesempatan ke London ketemu Ilma. Wah, saya senang sekali karena kebetulan Ilma satu fakultas dengan kami saat itu di SBM ITB, Pak. Oh, SBM ya. SBM ITB. Jadi saya dan Ilma itu mendalami penelitian tentang masalah branding, khususnya emotional branding, dan cukup banyak catatan-catatan yang dilakukan dengan Ilma gitu ya. Makanya semakin paham tentang masalah emotional branding, waktu masuk ke pariwisataan di tingkat di London itu cocok lah Ilma. Nanti saya harap juga dia pulang ke Indonesia itu banyak cerita tentang metode riset tentang kepariwisataan. Saya terus terang, prihatin yang gitu ya, karena beberapa saat seperti ini kejadiannya ada COVID, sebelum ada COVID pun juga masalah
kepariwisataan itu sangat ini sekali ya, sangat memprihatinkan sebetulnya. Dibilang di kita banyak sekali yang disampaikan. Tadi juga kan teman-teman juga, Kang Didit, ya, Ilma juga banyak cerita waktu saya ke London. Kemudian juga Mas Irwan ini selalu suka saya undang nih di mata kuliah saya. Jadi apa namanya tuh harus memang banyak kita tetap support ya, karena nggak bisa berarti satu aja gitu. Di Asia Pasifik mungkin kuat gitu, tapi ke daerah Eropa itu relatif hanya di Belanda saja gitu. Nah saya sebetulnya ketika Ilma belajar di Inggris ya saya udah mulai lagi, karena Ilma maksud saya dia nanti kalau pulang ke Indonesia udah ada landasan kepariwisataannya. Nah saya dengan tim mahasiswa saya di SBM, saya juga sama. Jadi sedang menyiapkan untuk ini, untuk bahan-bahan ini, penyiapan untuk studi kepariwisataan juga. Saya lagi support masalah Ciletuh saat ini tuh udah ada ya, itu sih partisipasi masyarakat Jawa Barat saja. Apa namanya tuh, saya harap nanti kalau Ilma udah pulang akan semakin kuat gitu. Karena maksud saya ini kalau nggak dilandasi solidaritas Jawa Barat, rasanya kurang di kampus tuh, kurang ini gimana sih orang Jawa Barat udah tahu ada pengakuan yang bagus gitu, tapi didiamkan saja. Nah ini saya sudah mencoba memotivasi para mahasiswa di SBM, S1 dan MBA untuk melihat lah, istilah saya itu ya, kita solidaritas ke provinsi gitu ya, ke Jawa Barat gitu. Apa sih yang bisa sumbangkan? Jadi kalau misalnya kita riset masalah di MBA khususnya, ya tanam bisnis apa gitu. Jadi saya ingin ada lebih bermakna terhadap terhadap suatu kehidupan di mana kita tinggal gitu. Belum banyak, saya baru 8 mahasiswa yang menyelesaikan tesisnya. Saya harap memang saya juga setelah sampaikan ke sana, kami sih berpartisipasi gitu kan, mereka juga perlu konteks ke university gitu. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada apa, pokoknya saya orang Jawa Barat pengen berpartisipasi gitu. Dan tadi kan kayak Kang Didit bilang, ya kita harus sama-sama membangun nama baik ya, apalagi kalau itu udah tingkatnya udah Indonesia, kan ada Ten Bali gitu ya, tapi walau alam nih Ten Bali-nya sekarang nih. Iya. Walaupun saya ikut webinar di sana itu dengan tagline-nya itu dream now, visit later gitu ya. Walau alam. Nanti apakah betul bisa dream now, visit later gitu. Dan memang yang saya hadapi itu sepakat dengan tadi pengalaman ya, dari ceritain Ilma, diceritakan Kang Didit, itu bahwa masyarakat setempat masih belum merasa ini, Mas Irwan. Jadi di Ciletuh tuh masih belum merasa saya tuh akan kedatangan tamu dan saya harus siap. Jadi itu lebih siap di masyarakat Bali memang, betul. Jadi ini rasa-rasanya menyiapkan hal tersebut itu yang saya lihat itu baru di Lombok gitu ya. Di Lombok kayaknya kok pinter amat ya dia mempersiapkan mental suku Sasaknya itu lebih welcome gitu kalau ada tamu itu, bukannya dia menjadi terpengaruh. Nah ini barangkali seperti itu. Ya saya senang dengan adanya acara kita ketemu ini, setidaknya bertukar informasi. Ini juga terima kasih banyak nih Pak Dwi. Terima kasih Pak Heri. Mas sama-sama. Irwan. Jadi ketemu banyak teman. Ada Pak Erlan tadi, saya baru ketemu juga sama beliau. Luar biasa. Ya, sukses selalu Ilma. Risetnya luar biasa nih. Nuhun Pak Heri. Saya nanti kalau pulang ini ngelanjutin riset saya. Ya, sama ditagih buku Pak Heri. Iya. Jadi Ilma suruh oleh-oleh buku yang dia tulis. Ya Pak, aduh. Pak Dwi, ya. Ini ada satu lagi nih dari perspektif desain, ini ada Teh Iva Sagir. Ada Lu senior kami, mantan kaprodi. Pembimbing saya satu.
Taifa, silakan Taifa, mangga. Wah, ini keren di kafe nih. Ini banyak orang di kafe, bener. Iya. Oh, ya. Mana Bu Ini saya Iva? cari gambar ya, soalnya sambil ngasuh cucu. Mangga. Oh. Mahadamang Bu Iva. Alhamdulillah. Senang ketemu Ilma, ketemu teman-teman yang lain juga malam ini. Iya. Ya, senang Bu Iva. Saya ini tadi ya itu karena sibuk sama cucu ya, masuknya telat. Jadi agak baru masuk berapa menit ya gitu. Jadi masih ngikutin lah. Tapi yang jelas kalau soal pariwisata untuk kalau di lingkungan ya yang sehari-hari saya ketemu itu, setiap tugas akhir kan selalu aja ada yang ambil masalah pariwisata ya. Dan walaupun kelihatannya kita karena ngebimbingnya sering gitu ya, ya gitu-gitu aja. Padahal sebenarnya bukan percepatan ya, persaingan atau keadaan di dunia itu ya memang ya kita mau nggak mau harus mempersiapkan diri dan bersaing, dan memang harus mempersiapkan diri sehingga itu jadi tujuan gitu ya. Kalau nggak siap sama sekali ya berantakan, terutama sebenarnya masalah sosiologinya kalau menurut saya ya, karena memang kadang-kadang kita promosi tapi itu tadi kecuali kepada jadi tipe ini dulu ya, turisnya ya, tipe wisatawannya, karena kalau memang mau wisata alam, yang datang ke alam itu pasti cinta alam ya, seperti dan memang nggak banyak nuntut ya, nggak nuntut wisata budayanya lah gitu. Kayaknya kalau di Indonesia, kalau menurut saya yang itu tuh kayak Ciletuh gitu ya. Ciletuh kan sebenarnya memang kalau tadi Pak Heri bilang sebenarnya memang itu wisata alam ya. Masyarakatnya perlu disosialisasikan, tapi memang nggak perlu melakukan apa-apa. Hanya yang datang ini yang jangan ngerusak kayak gitu. Nah, jadi kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang tugas akhir yang membahas itu, saya pikir saya sering menyampaikan, coba kamu lihat dulu deh dampak sosialnya seperti apa, dampak ekonominya seperti apa ya. Kita semangat-semangat, tapi kalau memang tempat wisata itu belum siap, itu kita mau ngapain gitu. Nah, sementara kalau tadi nyinggung-nyinggung K-pop itu kan, saya punya anak, Najwa itu sekarang kelas 3 SMA. Itu K-popers banget lah, pokoknya segala, walaupun pilihan ya tertentu ya. Cuman jadi kan saya akhirnya karena anak ya, bukan karena anak sebenarnya ada juga bimbingan yang tentang cosplay, tentang K-pop itu ada juga, tapi saya lebih mendalami tentang K-pop itu kan, itu bagaimana pemerintah Korea benar-benar meng-create industri jadi sesuatu yang mendunia, dan emang think tanknya itu luar biasa ya. Kita cari yang itu kan budaya ya. Kita cari nih kalau mau wisatanya wisata tempat, ya kan tempat di Indonesia mah semua juga indah ya. Belahan surga gitu kan, surga yang terhampar. Nah, itu yang sebenarnya mestinya para penggiat pariwisata atau apa menyiapkan infrastruktur dan kondisi sosial yang daerah-daerah seperti itu, sehingga nggak ada gegar budaya. Karena ya bagaimanapun nggak usah orang datang ya, sekarang kan semua culture shock itu lewat gadget juga, tanpa kulonuwun ngacak-ngacak segala macam kan. Nah, jadi ini saya mungkin ngomong kemana-mana, tapi banyak emang, karena setiap TA saya kadang-kadang suka merasa, oh saya belum ngomong ya sama anak ini, itu ngomongnya setahun yang lalu gitu, ulang lagi gitu, karena banyak yang apa namanya, yang ketinggalan gitu. Cucuku nangis-nangis, kedengeran nggak? Oh iya. Iya, ya mungkin gitu deh. Kalau buat khusus buat Ilma, saya senang dengan Irwan juga, makasih udah mengundang gitu ya. Sami-sami.
Cuman titik memang baru nyampe, ya udah gitu aja. Jadi baru telat nih gitu. Mudah-mudahan ya pariwisata, kalau menurut saya sih pariwisata dengan bijak itu jauh lebih penting dibanding dampak apapun yang kita pengen raih. Nah, iya kalau nggak bijak apapun akan jadi berantakan. Itu aja kali ya. Terima kasih Bu Iva. Terima kasih Mbak Iva. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan sesuatu terkait dengan studi lanjutan di Inggris, mumpung ada dosen dari Inggris. Silakan mungkin tips dan triknya nyari beasiswa atau memilih jurusan atau misalkan siapa yang akan didatengin ketika nggak punya sanak saudara sama sekali di sana. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan ke Teh Ilma. Kebetulan tadi ada satu yang baru live yang sebetulnya tanya-tanya tapi udah live duluan. Oh, oke. Ya. Iya. Nah, atau dari ayahanda, dari Ilma, ya, Mas ada Irwan. ayah saya juga Pak Yadi. Jadi sebagai orang tua dari Ilma, ini Ilma yang diaspora gitu Pak ya, pergi ke London sudah 4 tahun katanya nggak balik-balik, balik sebentar, balik lagi ke sana, ke Inggris lagi. Nah ini bagaimana pandangan Pak Yadi terhadap diaspora Ilma ini, diaspora Indonesia di sana? Waduh, terima kasih sekali ini saya bisa ikut acara. Kalau saya memberikan sesuatu pandangan terhadap anak saya subjektif nanti. Ya, itu yang kita inginkan, Pak, subjektivitasnya. Bidang saya juga bidang yang berbeda. Mungkin ada kaitannya sedikit dengan apa yang dikatakan Pak Heri tadi, geopark di Cilegon. Bidang saya tentang geologi. Ya. Jadi saya sangat memahami unsur-unsur wisata yang sifatnya alam begitu ya. Dan sekarang ini di Indonesia sedang booming tentang itu. Nah, di mana-mana di tiap daerah itu berusaha untuk mendapatkan daerahnya itu dicitrakan sebagai daerah wisata alam. Wisata alam. Nah, bagus untuk pengenalan wilayahnya. Tapi tadi seperti dikatakan oleh Pak Didit ya atau Pak Erlan tadi mengatakan kita kadang-kadang belum siap berpromosi, tetapi belum siap secara mentalitas kita di dalam menerima kunjungan. Ya, apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan PAD, wah sudah lagi. Jadi belum apa-apa wisata-wisata itu kemudian dikaitkan dengan pendapatan daerah itu. Wah, nah hitung-hitungannya memang perlu hitungan komersial. Tetapi modal awal itu jangan dihitung dulu komersialnya. Ya, harus investasi. Modal awal itu kesiapan mentalitas kita. Betul. Karena itu menyangkut tadi kerusakan lingkungan, bukan hanya kerusakan lingkungan dalam arti rusaknya misalkan vegetasi atau apa, ada grafiti, tangan-tangan jahil seperti itu. Tetapi tadi mentalitas kita nanti ada premanisme, ada japrem istilahnya itu kan, ya jasa preman gitu. Nah itu sangat mengganggu, ya. Mungkin tahun pertama, kedua itu bagus, tapi setelah orang berkunjung dengan kondisi seperti itu, iklannya bukan iklan baik, jadi iklan buruk. Ya, jadi kalau sementara secara nasional kita berpromosi, tetapi dalam negeri sendiri kita berpromosinya negatif nanti. Karena begitu datang, oh jangan ke sana lah, di sana kotor lah, banyak preman lah, harus bayar ini itulah. Menjadi suatu iklan negatif yang tidak kita sadari, yang kita peroleh itu nanti. Nah berbeda dengan Bali. Bali itu sudah sangat profesional, sudah internasional. Masyarakatnya sangat siap. Karena masyarakatnya merasa memiliki Bali, merasa memiliki kehidupannya itu dari situ. Nah, saya kira ini tugas para Anda yang berkecimpung di dalam dunia wisata, termasuk anak saya Ilma, bagaimana mempromosikan jangan hanya dari segi
Ya nama penting ya, tetapi bagaimana membangun mentalitas psikologi masyarakat lokal ketika akan mempromosikan wilayahnya untuk didatangi masyarakat wisatawan lah, lokal maupun internasional. Saya kira itu saja. Saya tidak bisa banyak. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk beropini lah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Yahdi. Nah ini ada lagi yang anaknya diaspora lagi nih Pak Yahdi. Ini anaknya Mas Joko nih. Monggo Mas Joko Pugu. Anaknya juga diaspora. Terima kasih Mas Dwi, Mas Irfan, dan Mbak Ilma. Ini dari judulnya mungkin saya agak terlambat ngikutin, tapi kok ke belakangnya ini kok tadi antara study dan lecture terus kemudian bicara wisata ya. Mungkin Mbak Ilmanya sendiri mungkin mengambil ke pariwisataan ini. Ya. Tapi memang saya yang tertarik tentang tadi bicara soal jurnal tadi ya. Keterkaitan antara karya tulis ilmiah kemudian dengan jurnal Q1, Q2 yang bagi para akademisi di Indonesia ini menjadi satu momok ini. Bagaimana bisa menembus Q1, Q2 ini. Saya pun yang sudah peneliti mau pensiun peneliti saya sudah mentok. Ini saya juga belum pernah menembus Q2, Q3. Tapi kalau saya ngikutin itu akan berat gitu loh. Kaitannya karena kalau di luar mungkin ya Mbak Irma nanti bisa cerita itu antara konektivitas antara hasil riset yang Q1 dengan industri, pelaku bisnis itu mungkin sangat kuat. Nah, di Indonesia kemarin salah satu rektor universitas terkenal itu di universitasnya tuh ada satu karya tulis ilmiah yang ribuan jumlahnya. Tapi itu adanya di jurnal begitu loh, inovasi itu. Belum sampai pada taraf aplikasi. Implementasi. Nah, ini kan yang repot ini. Jadi semua karya tulis kita yang Q1, Q2, inovasi itu adanya di jurnal internasional. Betul. Yang berskopus. Kalau saya kadang-kadang suka ledek-ledekan. Inovasi di Indonesia itu adanya cuma di Scopus gitu loh. Jadi tidak membumi. Nah kita mau ini kan di Indonesia, kita harus jujur gitu loh. Kalau saya mengejar itu, saya tidak punya yang namanya Bali Rantai, Mas Irfan, Mas Dwi. Saya tidak punya yang bagaimana mengembangkan 1000 Musamus di Merauke gitu loh. Kalau ini saya kejar Q1, level itu tidak akan mencukupi gitu loh. Karena untuk Q1, Q2, Scopus itu mungkin Mbak Elma ya, kan ada kriteria yang ketat sekali itu. Sudah bayarnya mahal mungkin, energi kita nggak mengejar. Nah, bukannya saya mau berargumen bahwa saya tidak bisa menembus itu, kemudian saya akan menafikan. Saya masih berusaha. Tapi ada satu, mungkin kalau itu kaitannya dengan karya tulis ilmiah di bidang pariwisataan, ini menarik Mbak Elma. Ini memang harus ada satu pendekatan metode-metode tertentu, sehingga itu menjadi satu aplikasi, dan itu rekomendasi kebijakan itu mudah digunakan, diaplikasikan kepada para pemangku kepentingan di tingkat lokal. Tadi sudah diceritakan, Ciletoh apalagi, Geopark. Bali Rantai cita-cita saya berbasis ekowisata di wilayah kebencanaan, tapi kalau mungkin nanti Mas Irfan, Mbak Ilma, atau siapapun ke sana, mereka tuh punya museum kebencanaan yang luar biasa. Tapi apa? Itu saya sudah mengingatkan, ini kemarin kita bangun pelan-pelan, ini menjadi satu museum, pusat edukasi, di sini ada artefak, kemudian ada dokumentasi tentang kebencanaan, ada narasumber. Kemudian kalau peneliti dari luar nanti belajar kebencanaan sudah mendapat clearance dari Kemlu dan LIPI, bayarnya $1.000 gitu loh Mas. $1.000 dapat apa? Dapat pemandu, dapat homestay, dapat referensi, dapat narasumber. Itu cita-citanya. Tapi menjelaskan satu hasil identifikasi lokasi kepada pemangku kepentingan, ini persoalan tersendiri. Belum lagi apa kemampuan kita untuk mengidentifikasi. Karena tadi disebutkan tadi dengan Pak siapa tadi, masyarakat itu sudah karena mengetahui atraksi wisata yang menarik di daerahnya, bagi dia itu biasa gitu loh.
Ini yang saya punya. Saya menulis satu contoh, misalkan saya mengidentifikasi itu ada 32 atraksi wisata, objek wisata menarik. Ini kan harusnya menjadi satu pengharus utamaan itu di dalam program kerja pemerintah desa. Karena nanti kalau itu tidak mereka kita siapkan itu, apa yang saya tampilkan dalam buku yang bagus itu menjadi kebohongan publik gitu loh. Nah, ini hasil riset itu memang belum selesai. Kalau di kita karya tulis ilmiah laporan itu belum selesai, itu ada rekomendasi kebijakan, kemudian dituntut dengan karya tulis ilmiah yang berskala Scopus. Nah, ini loh kacunya ini. Ini peneliti itu dianggap ilmiah baru ya. Iya, tapi bagi saya itu enggak lah. Contoh ya, di Merauke itu ada Mas, namanya Musamus Rumah Semut itu kan itu satu peninggalan yang luar biasa itu. Nah, kebetulan dapat memimpin lokal yang bagus, bagaimana mengembangkan itu. Kalau teorinya mungkin ya, Mbak Ilma ya, kan ada zonasi, mungkin zona inti, kemudian zona penyangga, zona konservasi, dan zona pemanfaatan. Tapi kan saya nggak mampu untuk itu gitu loh. Saya bilang, coba minta tolong aja ke WWF setempat untuk melakukan satu studi zonasi tentang itu. Nah, tapi mengajari mereka seorang kepala kampung untuk itu susah. Nah, ini metode memang hasil penelitian tidak bisa berhenti sekedar laporan buku 200 halaman, 300 halaman. Tapi juga harus menjadi rekomendasinya ada indikasi program. Dilanjutkan dengan pendampingan. Nah, di Salor, Mas, Salor itu menarik. Salor itu ada rumah semut yang luar biasa. Itu kalau tidak mendapatkan kepala kampung yang itu udah selesai itu. Karena itu dulu bagian lahan usaha satunya transmigrasi. Nah, untung waktu itu dia tanahnya tandus. Wah, hebatnya waktu ada satu pemetaan desa itu adalah yang lokasi yang tidak boleh diutik-utik. Kemudian dikembangkan antara masyarakat, kemudian BUMDes-nya setempat, kepala kampung, itu menjadi satu atraksi wisata yang luar biasa gitu loh. Nah, ini kalau ada studi mungkin. Ini langka ini. Kalau yang di Merauke ini saya juga minta Universitas Musamus untuk bagaimana ini mendevelop ini, Mas. Saya hanya makronya, Mas. Soal kebijakan, itulah, itu domain saya. Tapi kalau teknis, bagaimana semut itu mau membangun, kemudian relungnya bagaimana, itu kan satu persoalan tersendiri. Gitu. Jadi ini salah satu metode, Mbak Ilma, mungkin yang perlu bahwa studi-studi wisata, itu di samping metode, juga harus menghasilkan satu rekomendasi kebijakan yang teknis. Mapping itu mappingnya tidak hanya mapping soal sumber daya ya. Sumber daya itu adalah sumber daya atraksi wisata. Tapi lokal leader yang mampu untuk itu loh. Ini luar biasa. Saya pengalaman Bali Rantai dengan di Musamu sampai sekarang. Bali Rantai itu, Mas, kalau itu menjadi satu, tidak segede Ciletoh ya, tidak segede Geopark mungkin ya di Jambi atau di Bangka. Tapi dia bisa menjadi satu edukasi untuk bicara soal kebencanaan. Dan itu tadi yang saya ceritakan. Kalau museum itu artefak itu dikembangkan menjadi satu pusat informasi keilmuan kebencanaan, turis datang itu nggak gratis. Ya tadi $1.500 dengan berbagai macam fasilitasnya ini. Dan mau biasanya kan turis-turis yang memang spesifik tahu ingin belajar soal itu ya. Seperti itu. Oke, baik. Ya, nanti kan kita gampang dengan WhatsApp, bisa dengan email, dengan wawancara. Nanti kita bayar mereka sekian ratus ribu juta, 1 juta per jam atau itu dari sisi bisnisnya bisa dikembangkan. Jadi ini Mas, saya mungkin Mbak Ilma nanti bisa cerita bagaimana sih kalau konektif pariwisata kan mungkin nggak begitu menarik ya. Kalau Q1, Q2 itu nanti kan kalau yang tren itu sekarang kan bicara soal konservasi itu, bicara soal konservasi ya. Tapi kalau sampai menembus lebih baik, bukan hanya lebih baik, tapi bagi saya lebih fungsi aja. Aplikasinya ya. Aplikasinya. Nah, kalau saya nembus fokus dengan studi kasus di daerah kebencanaan, saya pikir terlalu panjang ya Mbak. Itu.
dengan jurnal-jurnal yang punya tema seperti itu. Ya, saya salut ini juga, ini diaspora ini ya, saya karakter seorang diaspora paham lah bagaimana Mbak Elma. Saya juga pengalaman anak saya udah hampir 10 tahun jarang pulang ya. Ini udah pasrah sudah. Yang penting berkarya. Oke, itu saya pikir yang bisa saya sharingkan, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Joko. Sebelum ke Mbak Elma, ini ada satu yang nanya juga, Mbak Repa Kustipia, bagaimana Kak dengan virtual tourism dan Scottish gastrotourism di UK yang sedang hits? Kebetulan saya sebagai gastronomis kesulitan menjelaskan apa itu gastronomi versi lokal, karena di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada istilah gastronomi, padahal itu bisa jadi gastrodiplomasi. Dan kekuatan Indonesia adalah dari komoditas rempah ketika dibahas di Oxford Food Symposium. Terima kasih. Silakan Mbak Ilma. Menarik sekali nih pertanyaannya nih. Sejujurnya terus terang saya kurang tahu mengenai Scottish Gastrotourism di UK. Saya sendiri belum pernah coba dan belum pernah tahu itu seperti apa bentuknya, jenisnya itu saya nggak tahu. Ya ini hal yang menarik ya. Mungkin kita juga agak kurang mendapat perhatian ya dari sisi kuliner, padahal ini salah satu yang paling salah satu yang potensial juga gitu untuk dipasarkan gitu di mata dunia. Sampai saat ini sih sejauh ini masih seputar makanan-makanan yang sudah dikenal pada umumnya gitu, seperti sate, nasi goreng, masih itu aja sih, paling soto gitu. Jadi belum ada yang benar-benar sophisticated banget sih dari Indonesia. Mungkin paling kayak di level up sedikit gitu. Jadi sate dalam bentuk misalnya saya kurang tahu sih istilah kuliner ya di sini. Jadi sate yang dibikin yang pakai sendok gitu yang disajikan sedikit-sedikit gitu ke tamu. Nah, paling sampai situ sih yang saya tahu, tapi menurut saya ini salah satu hal yang sangat penting untuk di-highlight gitu, terutama untuk tourism marketing ke depannya ya, untuk di Indonesia. Jadi terima kasih, ini akan saya simpan untuk ke depannya, akan saya juga akan saya garis bawahi untuk potensi-potensi yang bisa kita gali lagi ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Elma. Ada lagi kah kawan-kawan yang ingin bertanya? Silahkan sebelum kita akhiri. Jika ada yang mau ngasih komentar atau nanya sesuatu yang lain, termasuk nanya soal beasiswa katanya tadi, kata Mas Irwan. Ya, Mas Erlan juga nanya tadi juga tentang sistem bagaimana cara kalau kita mau sekolah di Inggris. Iya, betul. Paling utama jadi gini, kalau masalah sekolah di Inggris memang sebetulnya yang paling pertama yang harus kita persiapkan adalah tahu apa yang kita mau dulu gitu, mau ambil jurusan apa, di universitas apa. Kita lihat juga dari sisi modul-modul yang ditawarkan apa. Sebetulnya yang sering kali saya dapat pertanyaan adalah bagaimana mendapatkan LOE dari universitas ya. Salah satu cara yang paling menurut saya paling bisa membantu kita untuk bisa masuk ke universitas favorit di Inggris adalah membuat personal statement yang betul-betul personal gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh bikin personal statement itu masih terlalu mengarang-arang, masih kurang spesifik gitu, maunya apa sih gitu, kenapa ngambil jurusan itu gitu, kenapa ngambil universitas itu, kenapa mengambil mata kuliah dan modul yang ditawarkan di sana. Jadi yang paling utama adalah tahu apa yang kita mau dulu dan apa yang akan kita lakukan setelah lulus dari sana gitu. Jadi itu yang mungkin bisa ditulis di personal statement. Yang kedua adalah skor IELTS memang sangat penting ya. Jadi ada juga sih beberapa universitas yang menawarkan les bahasa Inggris khusus untuk calon mahasiswa yang skor IELTS-nya mungkin belum sesuai dengan komitmen, memenuhi syarat. Jadi ya ada tawaran untuk les bahasa Inggris di universitas, tapi memang itu
lebih mahal gitu, jatuhnya lebih mahal lagi. Jadi kita sebisa mungkin kalau bisa sesuai dengan requirement akan lebih baik lagi gitu. Ya minimal 6,5 sampai 7 dalam semua score ya gitu bisa masuk ke universitas di London. Kemudian apalagi ya? Beasiswa ya. Beasiswa. Nah, sebetulnya yang bikin sulit tuh sebenarnya mendapatkan beasiswanya gitu. Saya berkali-kali waktu itu berusaha untuk mendapatkan beasiswa dan baru bisa terwujud sekarang di tahun 2016 gitu, setelah sekian kali jatuh bangun untuk bisa mendapatkan beasiswa. Jadi untuk masuk ke universitasnya sendiri sih tidak terlalu sulit sih menurut saya, asal personal statement dan IELTS-nya sudah mencukupi ya, dan persyaratan lainnya tentunya. Nah, khusus untuk beasiswanya sendiri, menurut saya sebenarnya tidak hanya ada LPDP atau Chevening saja yang memang sudah terkenal gitu ya untuk bisa sekolah di London. Ada juga beasiswa-beasiswa langsung dari universitasnya. Jadi kita pelajari apa aja yang menjadi syarat beasiswa di universitas tertentu gitu, yang misalnya kita tuju. Nah, karena saya LPDP, yang paling utama yang harus dipersiapkan adalah memang ada syarat-syaratnya ya esai gitu. Saya sendiri sejujurnya waktu ikut apply pertama kali LPDP, saya mempersiapkannya itu jauh-jauh hari, bisa sampai 2 tahunan lah itu untuk mempersiapkan diri gitu. Jadi mulai dari menulis esai itu saya pikirin banget gitu, karena saya sudah punya pengalaman gagal mendapatkan beasiswa berkali-kali. Jadi saya belajar dari pengalaman kegagalan itu. Akhirnya saya untuk dapat beasiswa LPDP ini saya betul-betul waktu itu mempersiapkan diri sebaik mungkin, menulis esai dengan baik sesuai dengan yang diminta gitu oleh LPDP. Yang kedua adalah waktu itu sih ada FGD ya, ada FGD dan juga wawancara. Nah, itu juga saya persiapkan jauh-jauh hari, saya banyak tanya kepada teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan LPDP sebelumnya, dan juga ikut ada beberapa ini sih waktu itu seminar-seminar tentang LPDP. Jadi ya berusaha sedemikian rupa sebaik mungkin untuk belajar gitu dan mempersiapkan diri jauh-jauh hari sehingga bisa mencapai semua yang kita inginkan gitu. Itu sih mungkin ya. Dan salah satunya lagi adalah doa ya. Doanya harus kenceng. Itu sih. Termasuk restu orang tua ya. Restu orang tua, betul sekali. Gitu. Silakan kawan-kawan, ada lagi kah yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, satu sebelum kita tutup, Mbak Irma, bisa kasih komentar mengenai ekoturism. Tadi sempat disebut soal maraknya wisata alam di Indonesia ya, hampir setiap atau banyak desa di Indonesia ini berlomba-lomba untuk mencari potensi wisata alamnya, sampai ada yang di Sukabumi itu yang bisa di atas awan membludak tak karuan, akhirnya ambiar. Citorek. Ya itu saya punya salah satu supervisor saya adalah ahli di bidang resident, jadi ekoturism, dan dia fokusnya adalah di resident resident participation terhadap tourism. Jadi memang fokus research-nya adalah mempersiapkan residen-residen yang di mana destinasi wisata tersebut berlokasi gitu, untuk bisa mempersiapkan diri dengan adanya tempat wisata baru yang dibangun, dan juga tidak hanya dari sisi mentalnya saja, tidak hanya dari sisi psikologisnya saja, tetapi juga dari sisi bisnisnya. Jadi dengan adanya tempat wisata baru di lokasi tersebut, tentunya bisa memberikan potensi ekonomi gitu di lingkungan tersebut. Jadi memang sejauh yang saya tahu gitu ya, setelah saya diskusi dengan beliau, salah satu supervisor saya adalah memang perlu ada semacam stakeholder khusus yang bisa mempersiapkan itu gitu di tempat-tempat wisata tertentu itu gitu. Jadi
memang harus ada persiapan khusus, entah dari mulai I don't know, maybe penyuluhan gitu ya, atau hal-hal teknis yang mungkin memang harus perlu dipersiapkan ya secara inovasinya seperti apa, dan juga pengertian-pengertian terhadap mereka bahwa tempat mereka akan menjadi sebuah destinasi wisata yang mungkin akan bisa jadi over tourism gitu. Nah ini sendiri juga harus harus ada pengertian gitu, harus ada apa ya, understanding gitu. Tidak di stakeholder sendiri gitu, tapi juga dari pelaku policy di sana gitu. Kurang lebih begitu sih. Ya, ya. Oke, rupanya ini ada satu pertanyaan lagi, Mbak Ilma. FGD yang Ilma ikuti di LPDP itu membahas tentang apa? Itu tahap keberapa dalam proses beasiswa di LPDP? Waktu itu FGD-nya membahas tentang Pancasila. Wah, berat itu ya. Iya, tentang Pancasila. Jadi kita dikasih artikel gitu, kalau nggak salah memang intinya tentang Pancasila, dan agak-agak lupa sih sebenarnya itu Pancasila di mata anak-anak muda saat ini gitu. Bagaimana anak-anak muda di Indonesia, apakah bagaimana mereka mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi pas FGD itu kita diminta untuk berdiskusi bagaimana artikel itu relevan atau tidak di kehidupan kita gitu. Jadi yang paling utama sih waktu FGD itu sebetulnya katanya sih yang dilihat adalah leadership-nya. Jadi bagaimana seorang calon awardee itu bisa menunjukkan sisi kepemimpinannya dalam memimpin diskusi ya. Ya. So, itu salah satunya. Oke, baik, Mbak Tahap Ilma. berapa saya agak kurang lupa, tapi kalau nggak salah itu tahap terakhir sih, sebelum wawancara. Oke. Closing statement, Ilma, silakan. Belum kita. Oke, terima kasih kepada yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Heri, Pak Didit, Mas Irwan, dan juga Pak Dwi yang sudah memberikan kesempatan di sini untuk bisa sharing di sini. Mungkin Bu Iva juga mungkin masih ada di sini ya? Masih mau memantau. Oh ya, Iva, terima kasih juga. Dan juga teman-teman yang hadir, terima kasih sekali atas kesempatannya. Mungkin pesan saya buat semua yang hadir di sini, kita sebagai orang Indonesia juga adalah duta dari negara kita gitu. Jadi kemanapun kita berada, apalagi ada di luar negeri seperti saya ini, memang ada kewajiban moral untuk menjaga nama baik Indonesia gitu. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi kali ini bisa membangun Indonesia ke depannya, tidak hanya dari nama baiknya saja, tapi secara kepariwisataan juga. Oke, terima kasih Ilma. Silakan Mas Irwan. Oke, terima kasih Ilma. Sangat inspiratif. Saya akan coba bacakan wrap up diskusi kita malam ini. Ada 5 poin yang saya catat. Yang pertama terkait dengan branding. Tadi dari paparan Ilma dan juga diskusi dengan kawan-kawan yang lain, branding itu harus diimbangi dengan kesiapan back end, kemudian juga terkait juga dengan menyiapkan stakeholder lokal. Kemudian terkait dengan destinasi, perlu disiapkan untuk experiential-nya yang komprehensif dan harus bisa menjadi platform untuk munculnya riset-riset terkait konten lokal. Kemudian Indonesia, tadi kita banyak diskusi tentang nation branding, harus siapkan produk, nggak cuma sekedar destinasinya, alamnya, tapi juga banyak aspek-aspek yang lain. Tadi kita bicara produk, kita bicara konten-konten budaya dan seterusnya. Perkuat mental model, siapkan konten untuk kemudian baru dipromosikan sebagai sebuah brand. Kemudian terkait dengan research climate, UK sangat suportif di level pemerintah maupun juga institusi, dan juga bagaimana menghubungkan dengan industri sebagai muara atau hilirisasi dari hasil riset untuk kemudian bisa digunakan oleh mereka dan juga dapat menghasilkan atau melahirkan rekomendasi bagi para stakeholders. Kemudian terakhir tentang diaspora di UK,
sharing dari Ilma, pastikan program yang akan dipilih, kemudian buatlah letter of intent atau personal statement yang powerful, targetkan skor IELTS 6,5 sampai 7, usahakan mendapatkan beasiswa dari mana saja pintunya, LPDP, Chevening, local universities. Kemudian terkait khusus LPDP, harus membuat esai, siapkan lebih lama lebih baik ya. 2 tahun. 2 tahun. Betul, saya 2 tahun. Luar biasa ya. Nah, kemudian juga FGD wawancara dan proses-proses yang harus disiapkan jauh-jauh hari, dan tentu saja doa dan restu dari orang tua. Nah, ini ada quote dari Ilma yang rasanya kita setuju lah. Kita adalah duta Indonesia, wajib menjaga nama baik negara kita. Jangan malu-maluin. Oke. Demikian hasil dari diskusi kita, sangat menarik, sangat inspiratif. Kemudian sebelum kita tutup, saya akan menginformasikan untuk seri minggu depan, ini seri terakhir ya Pak Dwi, ya, tentang Diaspora Series. Kita akan kedatangan tamu Mas Roni Elimin dari Down Under, dari Australia. Roni Elimin saat ini menjadi koordinator untuk Vocational Education dan Training. Vocational Education dan Training itu seperti TAFE ya, Technical and Further Education. Kalau TAFE itu yang negerinya, ini yang swastanya, vocationalnya. Nah, college-nya adalah College of Sport and Fitness di Sydney, Australia. Mas Roni ini dulu sempat bareng sama saya di industri advertising. Beliau background-nya strategic planner, jadi sangat menarik ketika tiba-tiba hijrah for good menjadi permanent resident di Australia, dan justru malah shifting-nya ke edukasi. Jadi mungkin sama-sama juga dengan Ilma. Nah, ini mudah-mudahan kalau kawan-kawan ada keleluasan waktu di 10 November Selasa depan jam 19.30 sama kita akan ngobrol lagi terkait dengan seri terakhir Diaspora. Nah, meskipun seri terakhir bukan berarti Membumi Lestari tidak mengundang orang lagi yang dari luar negeri ya. Tetap nanti kita akan cari champion-champion yang memberikan inspirasi untuk sustainability dalam kehidupan sehari-hari. Dari manapun nanti kita undang. Kalau kawan-kawan ada rekomendasi, misalnya punya saudara di Afrika, misalnya melakukan sesuatu yang baik untuk humanity, untuk sustainability, nah kita tertarik untuk mengeksplorasi menjadi tamu Membumi Lestari. Betul. Ya memang Diaspora Series kemarin kita persiapkan karena menyambut Sumpah Pemuda. Pilih yang muda-muda nih. Nanti mungkin yang senior-senior bisa kita undang lagi di lain kesempatan. Terima kasih kawan-kawan semua atas kehadirannya. Semoga bisa menginspirasi. Nah, terakhir sebelum ditutup kita berfoto bersama. Mungkin saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa membuka kamera silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke, senang. Karena ini cara COVID dalam foto bareng. Jadi mau tidak mau untuk dokumentasi Membumi Lestari. Ini ada 2 lembar. Oke, sudah siap. 1, 2, 3. Ya, tetap dulu ya. Wah, ada. Ntar sekali lagi untuk halaman berikutnya. Senyum. Oke, sekali lagi deh. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Halo Ragita. Semangat ketemu. Iya. Sama-sama, terima kasih cari ilmu ini. Iya, maaf ya nggak bisa menjawab dengan baik, tadi kurang tahu soal gastronomi. Sukses semuanya, terima kasih. Acara keren banget. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jam berapa Ilma di sana sekarang? Jam 14.17.
Oh, masih siang. Ya, masih siang. Tapi ini udah winter, jadi sebentar lagi udah gelap. Udah masuk iya, ke, ya udah. Belum winter sih, masuk ke winter. Jadi jam 4 tuh udah gelap. Udah Anginnya mau maghrib sebentar lagi. Anginnya kenceng banget tuh. Kenceng, iya. Ini ada teman saya, Mas Irwan. Ika, ini Suryati Veronica tadi yang tanya. Oh iya. Iya. Monggo Ika kalau masih mau ngobrol. nanya Kak, Ika. Mumpung masih ada nih. Terima kasih teman-teman, Mas Yufi dari Good News from Indonesia. Oh iya, terima kasih. Kita belum sempat ngopi bareng sih sama teman-teman GNFI ini, Pak. Kemarin iya ya. Kapan kita mau ngobrol nih? Ya Pak Dwi aja. Saya kemarin bilang ke Mas Haji, ya udah nunggu dari Juragan dari Bogor datang ke Jakarta. Oke. Ya mungkin kalau nggak datang ya virtual dulu lah. Iya. Ya. Kita gedakan mungkin ya untuk ngobrol. Sekarang hari apa? Selasa ya. Selasa. Jumat mungkin ya. Nanti kita inilah kontak-kontak lah. Mak, tadi sempat mau nanya tapi lupa. Beberapa tahun lalu ada tuh teman. Jadi waktu itu dia anak Unpad, anak Vkom Unpad, terus skripsinya tentang advertising. Jadi datang ke kantor. Ya udah akhirnya jadi konsultannya dia untuk tugas untuk skripsi. Terus dia akhirnya ngambil terus masuk ke advertising sama ke Ilma. Terus ngambil ke Newcastle upon Tyne. Terus dia ngambil sport marketing. Sport marketing. Ya, sport branding lah. Nah, dia cerita diaspora Indonesia itu Asiat dan terkhusus Indonesia itu menjadi barometer tuh student dari seluruh dunia yang dianggap berhasil ya, dianggap pintar lah. Iya. Itu seperti benar ya? Iya benar-benar. Itu PPI UK ya. Jadi setiap tahun itu ada PPI dunia ya, simposium PPI dunia. Jadi ada semacam pertemuan perwakilan PPI dari seluruh dunia gitu. Dan ada juga semacam evaluasi gitu, dan PPI UK dianggap salah satu yang terbaik lah dari semua student association in the world gitu. Iya. Nah, dia cerita dari India gimana, Vietnam gimana. Enggak, Indonesia tetap teratas. Jadi kalau dalam satu kelas misalkan ada berapa nations itu mahasiswanya. Nah, Indonesia itu biasanya di ranking-ranking atas tuh. Iya. Mungkin karena kita kolektivism ya, budaya selalu berkumpul gitu. Makan nggak makan asal ngumpul, emang seneng ngumpul gitu orang Indonesia tuh. Gitu. Teratas kriterianya karena apa? Karena prestasinya ya. Prestasi. Dan prestasi itu sebetulnya ya ide-ide segar kan munculnya dari berkumpul gitu. Betul. Dari ngopi. Diskusi dari ngopi, iya betul. Jadi dari ngeteh dan ya memang betul ya. Jadi bahkan di lingkungan kantor saya sendiri gitu kan ada juga teman-teman dari Malaysia, dari Vietnam, dari mana. Mereka jarang mau kumpul dengan sesamanya gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ada satu geng orang Vietnam gitu ya. Mereka makan kalau ketemu orang Vietnam lagi males gitu, nggak mau gitu. Oh. Ya, yang justru yang saya lihat yang paling kuat yang orang Indonesia sih. Kalau Indonesia ada acara datang gitu, kumpul-kumpul bareng. Kalau dari teman-teman Asia aja ya, contohnya nggak sekuat Indonesia sih memang. Kalau ngumpul seolah di kampung sendiri sih. Seolah di kampung sendiri. Nanti buat rujak, buat Iya, jadi ya karena jauh ya dari Indonesia, jadi merasa punya keluarga gitu. Dan menarik kalau nanti di sesi Lebaran gitu ya. Jadi kita undang diaspora dari seluruh dunia. Oh iya betul ya. Dan dia yang nggak bisa mudik gitu, yang nggak bisa mudik ke Indo kan, ya udah saling berbagi. Iya. Boleh juga tuh. Lebaran di kampungku misalkan temanya gitu ya. Ngomongin kisah masa kecil atau apa ya boleh. Tapi Bu Hari pernah kita diskusikan juga itu kan, macam-macam cerita mengenai cara lama kita merayakan Idul Fitri. Iya.
Saya dulu ngambil S2-nya di Alabama di Amerika. Oh, oke. Di antara kawan-kawan saya itu orang Indonesia ya. Saya yang paling nggak bisa masak gitu. Jadi saya selalu beli bahan mentah, saya kasih aja ke kawan-kawan, suruh masak. Jadi saya ngambilnya udah mateng. Padahal bagusnya belajar dulu ya. Belajar masak harusnya. Ilma ngumpul sama anak Indonesia tinggalnya? Tinggalnya maksudnya? Tinggalnya atau apanya? Iya, tinggalnya. Ngumpul. Iya, sama. Oh, ngumpul ya, satu flat gitu atau enggak? Satu apartemen enggak? Iya, saya kan tinggalnya sama orang Indonesia, sama dulu pegawai KBRI. Oh, oke. Ya, tapi untuk apa namanya? Kalau kan di sini ada beberapa komunitas ya. Jadi ada komunitas-komunitas dari Indonesia juga banyak banget sih sebetulnya, asosiasi-asosiasi gitu. Ada yang Indonesian Association, yang Indonesian Professional Associations itu isinya ada diaspora yang profesional gitu, yang bekerja gitu di London gitu. Terus ada juga PPI udah pasti itu pelajar. Juga ada lingkar studi cendekia, itu memang isinya researcher pemikir gitu, yang salah satu itu yang mendiskusikan tentang RUU Cipta Kerja dan apa namanya current issues di Indonesia gitu ya. Iya. Terus ada banyak lah, ada juga Indonesian Nusantara Innovation Forum, jadi itu mengangkat ide-ide inovatif gitu yang bisa diaplikasikan di Indonesia gitu. Wah, keren tuh Pak Adwi, kalau bisa kita tarik ya. Iya nih, untuk bicara ya. Kenalin Mak. Boleh. Dari boleh. Iya, boleh. Kebetulan teman-teman banget ini. Iya. Ya, menarik tuh. Sama kalau ada orang Indonesia yang yaitu tadi meriset sesuatu unik yang futuristik atau sesuatu yang menarik lah, mungkin bisa dikenalin juga. Iya, bisa. Terus apa lagi ya? Ada banyak, ada GIPA juga, ada Indonesian Engineering Forum something lah, lupa. Baru muncul tapi udah mulai tumbuh juga. Jadi banyak platform gitu untuk berkembang di sini dengan sesama Indonesia gitu. Jadi nggak heran sih sebetulnya kalau dibilang menjadi contoh buat teman-teman di luar sana. Tuh, karena memang sangat kuat sih ya. Iya. Dan dukungan KBRI-nya juga sangat baik sih di sini. Sekarang dubesnya siapa di Inggris? Pak Destra Percaya, baru dilantik kemarin. Oh, Destra. Dulu di mana dulu ya? Kementerian Luar Negeri juga ya? Iya, Kementerian Luar Negeri. Karir ya? Iya. Oke deh kalau gitu. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih, thank you banget Tuan dan Pak Dwi dan teman-teman dari Good News from Indonesia, dan terima kasih ya. Semoga acaranya ke depannya semakin sukses. Siap. Amin. Amin. Nanti tak kirimin yang kalau mau ikut training ya. Iya, siap Pak. Waduh, masa dosen di training Kak. Nanti bisa share. Tapi tujuannya saya ngadain training ini agar cari konsultan. Diajak sama ada certification body dari Malaysia, dia punya klien, tapi kan perlu disiapkan gitu supaya waktu diaudit dia bisa lulus atau yang jeleknya sedikit lah supaya bisa diimprove. Nah, kalau auditor kan nggak bisa jadi konsultan, jadi harus ada pihak lain yang mendampingi itu, menyiapkan semua kebutuhan supaya comply, nanti baru dia ngaudit gitu. Oke lah. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Mak. Terima kasih Membumi Lestari. Ya, sama-sama. Makasih Mas Yufi dari GNFI. Terima kasih. Mas Irwan, itu ya yang teh. Iya. Ya udah baca ya. Oke. Udah baca. Panjang banget, Pak. Ya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.